Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan channel Mr. Sultoni dan dalam pembelajaran seri belajar fisika untuk SMA. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan fluida dinamis dan kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Nah, apa itu hukum Bernoulli? Bagaimana penerapannya, bagaimana persamaan-persamaan dalam fisika tentang hukum Bernoulli ini? Mari kita simak video pembelajaran ini selengkapnya, ya, tidak perlu di skip. Oke, baik anak-anak, bagi yang belum subscribe, ya, atau menyalakan lonceng notifikasinya, silakan di subscribe, ya, karena subscribe itu sangatlah gratis. Dan tentunya jika kalian menyebarkan video pembelajaran ini, kalian semoga apa yang dicita-citakannya berhasil. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, apa itu hukum Bernoulli? Bagaimana pernyataan hukum Bernoulli? Nah, jika ya dalam suatu aliran pipa semacam ini, maka jumlah tekanan, energi kinetik tiap volume, serta energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida ini bernilai sama. Jadi kalau aliran ini, ya misalkan air pipa PDAM itu kan dari sumbernya melalui pipa yang sangat besar ya. Nah, kemudian masuk ke melalui bagian yang lebih kecil lagi, bahkan nanti ke pelanggan masuk menggunakan pipa yang lebih kecil lagi. Nah, ternyata menurut hukum Bernoulli bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik-titik ini sepanjang aliran fluida ini bernilai sama. Sehingga Bernoulli merumuskannya adalah seperti ini. P ditambah EK per volume ditambah EP per volume sama dengan konstan. Nah, ini kalau dijabarkan, EK itu kan setengah MP kuadrat, ya, duanya di bawah ini. Kalau energi potensial MGH, maka menjadi massa dibagi volume itu kan rho anak-anak ya, massa jenis ya. Maka persamaan Bernoulli mudah diingat ya, atau kalian sering tulis lah persamanya P tekanan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Maksudnya konstan ini nanti kalau ada keadaan titik satu maka ini berubah menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan, nah di sebelah kanannya menjadi P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Begitu ya penjabarannya anak. Nah seperti ini ya. Jadi rumus lengkapnya Bernoulli seperti ini. Ya, P1 plus setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho 1 rho GH1.
Nah, ini sama dengan P2 ditambah setengah rho 2V2 kuadrat plus rho 2GH2. Nah, tentunya kalian harus paham bahwa P itu tekanannya dari kata pressure bahasa Inggris. Rho massa jenis, V velocity atau kecepatan alirannya, kemudian H itu adalah ketinggian penampang ya dari titik acuannya. Itu anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pahami contoh soal berikut. Ya. Sebuah pipa horizontal ya, pipanya mendatar, luasnya 0,1 meter persegi pada penampang pertama. Ini luas penampang pertama ya. Jadi kita harus konsisten. Kalau luas penampang pertama kita kasih indeks 1 A1, diketahuinya lah 0,1 meter persegi. Lanjut, dan 0,05 meter persegi pada penampang kedua. Oke, jadi inilah A2, 0,05 meter persegi. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama. Jadi kalau laju berarti V, nanti V1 5 meter per sekon, dan P pressure P1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Selanjutnya, jika massa jenis fluida yang mengalir adalah 0,8, nah, jadi fluidanya rho 1 nanti rho 2 ya tetap ya, karena ya 0,8 gram per centimeter kubik. Ini perlu dijadikan satuan SI ya. Tentukan besarnya tekanan fluida pada penampang yang kedua ya. Dimana P1-nya udah diketahui ya. Oke. Jadi kalau diilustrasikan digambar seperti ini ya. Akan dari pipa besar kemudian menuju pipa yang kecil. Bagaimana tekanan di pipa yang lebih kecil. Oke. Karena posisinya mendatar, untuk H1 dan H2 dianggap 0. Ya. Dengan demikian, kita memerlukan kecepatan aliran fluida di pipa yang kedua. Dari mana? Dengan menggunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2V2 ya. Jadi 0,1 dikali 5 sama dengan 0,05 dikali V2. Jadi 0,1 kali 5 itu 0,5 dibagi 0,05. Jadi hasilnya 10 meter per sekon. Jadi kalian harus mengingat bahwa tadi kalau luas penampangnya lebih besar, kecepatannya lebih rendah, ya kan? Nah, ini luas penampang A2 itu lebih kecil, maka dipastikan kecepatannya lebih besar. Nah, selanjutnya setelah dapat kecepatan di pipa kedua, gunakanlah persamaan Bernoullinya, ya. P1 ditambah, nah ini sering ditulis ya anak-anak ya, P1 tambah setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho 1 GH1 sama dengan P2 plus setengah rho 2 P2 kuadrat ditambah rho 2 GH2. Nah, tinggal mensubstitusikan ya, 200.000 tekanannya ini, kemudian setengah, jangan lupa rho-nya 805 kuadrat ya, jadi 100, nah ini 0 karena H1 maupun H2 0, jadi ini hilangnya. Jadi yang tinggal adalah 200.000 tambah 10.000 sama dengan P2 yang dicari ditambah 40.000.
Maka tinggal berapa? 200.000 tambah 10.000 berarti 210.000 dikurangi 40.000. Jadi hasilnya tekanannya adalah 170.000 Newton meter persegi atau 170.000 Pascal. Ya, itu satuan daripada tekanan. Ya, jadi tekanan di pipa kedua makin besar apa makin kecil? Makin kecil ya. Tadi di tekanan 200.000, di tekanan pipa kecil lebih sedikit, yaitu hanya 170.000. Tapi kecepatannya tadi lebih besar karena luas penampaknya yang lebih kecil. Nah, demikian anak-anak ya untuk hukum Bernoulli. Seperti itu ya persamaannya. Nah, baik bagi yang mau bertanya atau yang mau berkomentar silakan diisi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran dari channel Mr. Sulkoni. Baik, selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama pada alat yang namanya venturimeter. Venturimeter itu kalau kalian mau menjumpai biasanya pada pipa-pipa PDAM yang besar itu ya, biasanya di sekitar jembatan ya, jembatan ada pipa yang dilewatkan di situ, di sebelah jembatan biasanya itu ada bagian yang lebih menonjol ya, ke atas itu adalah pipa atau alat venturimeter. Digunakan untuk apa? Untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Ya. Dua macam jenis venturimeter adalah venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer yang berisi zat cairan yang lain yang punya massa jenis yang lain. Nah, manometer sendiri adalah alat pengukur tekanan udara di dalam ruang tertutup. Ya. Maka, nah jadi ini yang tadi digambarkan, ya ini ada pipa PDAM itu ya. Nah ini dipasang alatnya di sini. Ya. Prinsipnya seperti ini ya. Ketika ada pipa penghantar aliran ya A1, ini luas penamanya A1 punya kecepatan V1. Ketika masuk dalam pipa yang lebih sempit, lebih kecil, maka ini kecepatannya V2 dengan luas penambang A2. Di sini akan menimbulkan kenaikan di pipa yang kecil ini. Nah, dan terjadilah perbedaan ketinggian atau height-nya ya. Maka kecepatan V1 bisa kalian hitung dengan rumus akar, ya akarnya besar ini ya, akar 2GH per perbandingan A1 per A2 kuadrat min 1, sebaliknya dibalik. Kalau yang dicari P2 adalah akar 2GH per, nah ini dibalik ya satunya, 1 min A2 per A1 kuadrat. Oke. Nah, tentunya A1 luas penambang 1, A2 luas penambang 2, P1 kecepatan pada penambang 1, P2 kecepatan pada penambang kedua, H perbedaan ketinggian cairan di atas venturimeter, dan yang tentunya G adalah percepatan gravitasi ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa untuk
latihan soal-soal yang ada di buku LKS Sagupindo, anak-anak ya. Karena di sana banyak latihan-latihan soal yang sudah ada penyelesaiannya, ya. Silakan dicoba ya. Nah, sekarang ke contoh soal yang lain. Air mengalir dalam venturimeter seperti pada gambar ini, sehingga timbul ketinggiannya adalah 10 cm. Jika kecepatan aliran di P1 di penampang 1 adalah 2 meter per sekon, jadi ini adalah P1, adalah berapakah kecepatan aliran di penampang yang kedua? Baik, kita bisa mencari ya dengan persamaan yang barusan di atas ya. Diketahui P1 2 meter per sekon hanya adalah 0,1 meter. Ditanya P2. Karena luas penampangnya belum tahu, kita cari perbandingannya dulu. Luas penampangnya dari persamaan P1 sama dengan ya, akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Ini ganti 2 kali 10 kali 0,1 ya, berarti 2. Nah, ini dikuadratkan. Selanjutnya ini dikuadratkan jadi 2 kuadrat itu 4. Akar dikuadratkan jadi hilang, tinggal 2 ini per A1 per A2 kuadratnya ya. Lalu ini dikalikan silang. Di sini dikalikan silang 4 dikali A1 per A2 kuadrat min 4 kali 1 berarti 4 sama dengan 2. Lantas gimana? Bawa min 4 ini ke sebelah kanan, jadi positif 4 ditambah 2 berarti 6. Kemudian 4 ini kan perkalian, dipindah berarti pembagian. Jadi A1 per A2 nya adalah A kuadrat ya, A1 per A2 kuadratnya lah 3/2. Ini akan kita substitusikan ke persamaan ini. Tapi hati-hati, lihat ini A1 per A2 Nana. Sedangkan yang di rumus P2 di sini adalah A2 per A1. Jadi kalau A1 per A2 itu 3/2, kalau dibalik A2 per A1 adalah 2/3. Ya. Oke, 1 dikurangi 2/3, samakan penyebut, 3 kurang 2 adalah 1/3. 3-nya naik ke atas jadi 2 kali 3, 6. Jadi akar 6 meter per sekon. Ya. Selanjutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas. Itu yang membedakan antara venturimeter dengan tabung pitot. Kalau venturimeter tadi untuk mengukur laju aliran fluida zat cair ya, biasanya. Kalau tabung pitot untuk mengukur laju aliran gas dalam satu pipa. Secara sederhana gambarnya begini, ya, di cairan manometernya, maka di sini, di dalam sini akan timbul perbedaan ketinggian. Bagaimana rumus kelajuannya adalah akar 2G rho aksen. Nah, rho-nya ada 2 Pak ini Pak. Baik, rho aksen adalah massa jenis cairan manometer di sini. Sedangkan yang rho adalah massa jenis gas yang sedang diukur kelajuannya. Ya. Jadi misalnya yang mengalir di sini misalkan gas belerang ya. Itu berarti yang H itu adalah massa jenis yang mengalir, yaitu belerang tadi massa jenisnya berapa gitu. Oke, H adalah ketinggian antara cairan ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Baik, seperti apa contoh soalnya?
Laju aliran gas oksigen terukur dengan tabung pitot sebesar 2 meter per sekon. Jika massa jenis oksigen setengah gram per sentimeter kubik, jadi ini gas yang diukur ya, dan massa jenis cairan manometer, nah ini adalah yang G aksen tadi ya, yang G ya, adalah 750 kg per meter kubik. Berapakah hanya atau selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer? Anak-anak, untuk soal ini kalian harus menganalisis yang diketahuinya harus benar ya. Jadi inilah V 2 meter per sekon, massa jenis oksigen, ini massa jenis yang diukur 0,5 ya, jangan terbalik ya. Ini rho aksen ya. Yang rho aksen adalah siapa? Massa jenis yang ada pada manometernya ya. Ini sudah dijadikan SI ya. Yang tadi 0,5 gram karena dikalikan 1000 jadi 500 kg per meter kubik. Ditanya H. Dari persamaan ini, V sama dengan akar 2G G rho aksen H per rho. Nah ini rho aksen punyanya yang ada di manometer ya, 750. Jadi ini dikuadratkan kedua ruas. 2 kuadrat 4, ini akarnya hilang. Nah, karena lantas di 4 kali 500 jadi 2000, ini 15.000 ya, coret jadi 2/15 alias selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer adalah 0,13 meter atau 13 cm. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas persamaan Bernoulli, rumus-rumusnya, serta contoh-contoh soalnya. Oke, baiknya kita siapkan untuk mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bisa kalian bagikan ke grup-grup yang lain, semoga bermanfaat. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.